Kamu kan udah 3 tahun nih, harusnya Iya. udah menghasilkan uang dari Hong Kong. Iya, seharusnya. Udah menghasilkan apa nih kalau boleh saya tahu nih? Iya, kan ada keluarga. Itu sebuah pencapaian menurut saya, karena kan pengeluaran orang beda-beda ya. Iya, benar. Kamu dengan bisa menghidupin atau menafkahin satu keluarga kamu aja, menurut saya itu udah pencapaian bagi saya nih. Iya. Dan selama 3 tahun tuh kamu jadi tulang punggung. Iya. Hubungan sama kakak ipar masih baik? Tidak. Tidak, sampai sekarang. Ya, Alasan memilih Taiwan ini karena dengar dari teman atau apa? dari kakak saya sih. Disaranin ke Taiwan aja. Kakakmu di mana? Sekarang kakak saya di Hong Kong. Dia ke Hong Kong, Iya. kamu ke Taiwan. Iya. Harusnya dia di Hong Kong, kamu ke Hong Kong dong. Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Kamu ex? Iya, Ex mana? ex Hong Kong. Oh, pernah di Hong Kong di berapa tahun? 3 tahun. Nah, kenapa mau pindah Taiwan? Pengen mencoba hal baru kok. Mencoba hal baru. Bukan, katanya Hong Kong enak loh. Menurut mereka, Hong Kong itu kan dia bisa libur nih tiap minggu. Benar Iya. itu kan? Tergantung majikan sih kok. Ada yang boleh libur, ada yang tidak boleh. Oh, ternyata ada juga yang nggak libur. Iya, Banyak nggak? banyak. Oh, gue kira itu udah pasti itu semua boleh libur. Tapi kalau mau libur boleh kan? Saya libur. Nggak, kalau misalnya majikan yang nggak kasih, kita bisa nggak ngelaporin dia? Nggak boleh. Nggak bisa juga? Nggak bisa. 11-12 dong sama Taiwan berarti? Iya, karena rawan interminate Hong Kong itu. Oh. Lah kan kamu udah 3 tahun nih. Yang saya tahu kontrak di Hong Kong kan 2 tahun. 2 tahun. Nanggung dong 1 tahunnya itu. Iya, sebenarnya. Kerjanya apa dulu? Merawat orang tua sama merawat kucing. Kucing pun dirawat. Kucing. Iya. Enak kali, ngeri berarti Hong Kong nih. Kucing pun dirawat. Tapi itu visanya itu kamu datang memang merawat kucing gitu? Enggak, orang tua sama anak sama merawat kucing juga ada ya. Oh berarti 3 lah ya. Cuman 3. difokusin untuk rawat kucing. Enggak semuanya serumah itu, urus semua. Semua juga lah ya. Semua. Tapi lebih banyak waktu untuk dihabiskan di kucing. Sama rumah aja sih. Kucing nggak Bersih-bersih diapa-apain. Iya, bersih-bersih. Kucing apa itu? Kucing Anggora sama apa, nggak tahu yang satunya abu-abu. Kucing bagus lah ya. Bagus ya. Gue juga banyak tuh kucing bagus. Itu kucing ras dari Indonesia sih. Oh, Itu kalau di Amerika tuh berharga banget mereka tuh. Iya kan? Kucing gua kalau di Amerika tuh gimana tuh? Jadi bule dia kan? Jadi bule, beda sendiri. Cat village. Kok cat village? Kampung. Gua punya 30 kucing di bawah itu. oh, banyak ya kok. Iya, itu kucing ras, memang ras-ras dari Indonesia tuh. Banyak kawanku orang-orang bule datang, wah kucing kamu lucu tuh. Gua bilang, tinggal ambil aja jalan. Gua bilang, banyak. Gratis. Kalau di Amerika ketemu kucing mereka pelihara loh, mahal soalnya kan. Apa yang membuat pikiran kamu tiba-tiba mau pindah ke Taiwan? Lu proses Taiwan kan? Iya, saya proses Taiwan. Kenapa kamu pindah Taiwan? Hong Kong udah asik gitu. Asalnya sih bukan ke Taiwan awalnya, mau Terus? ke Korea. Oh, mau ke Korea. Iya. Terus Karena dananya belum cukup, jadi mau ke Taiwan dulu. Korea ada G2G loh. Iya ada. Kenapa nggak coba G2G? Prosesnya kok lama sama susah, karena sistemnya kan 1 kali ujian. 1 kali ujian kan dia bisa untuk jangka waktu 2 tahun kan? Iya. Rosternya kurang mungkin. Rosternya ya itu yang Job paling. ordernya yang sedikit. Benar. Oh, oke. Sempat pelatihan juga Korea? Enggak, baru nanya-nanya LPK aja. Kok LPK? Harusnya LPK. kan penempatan mandiri dong. LPK nggak boleh menempati. LPK itu lembaga pelatihan kerja. Kerja. Iya, dia jadi bisa melatih dan orang nanti mendaftarkan itu mandiri. Proses kalian juga mandiri. Nah, banyak yang salah paham nih, guys. Apakah benar LPK bisa menempatkan? Jawaban dari saya dan pengetahuan saya itu tidak boleh. Iya. Nah, kalau ada yang berani menempatkan, ya bisa dipertanyakan. Oh, Iya. Nah, ini terakhir kamu nyerah lah ya, nyerah pindah ke Taiwan. ke Taiwan aja. Alasan memilih Taiwan ini karena dengar dari teman atau apa? Dari kakak saya sih, disaranin ke Taiwan aja. Kakakmu di mana? Sekarang kakak saya di Hong Kong. Dia ke Hong Kong, Iya. kamu ke Taiwan. Iya. Harusnya dia di Hong Kong, kamu ke Hong Kong dong. Tidak. Dia yang menyarankan, Iya. suruh kau coba-coba dulu mungkin. Ke Taiwan kayaknya lebih mendingan gitu. Kata siapa? Kata kakak saya ex Taiwan juga. Oh, kalian tukar negara penempatan, dia ke Hong Kong, kamu ke Taiwan. Iya. Bisa dikatakan dia habis ke Taiwan, ini ke Hong Kong, dia nyaranin kamu ke Taiwan. Berarti lebih enak Taiwan dong, menurut Iya, dia nih. benar. Kakak kamu di Taiwan berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang di Hong Kong berapa lama? Baru jalan mau 2 tahun. Betah juga dia nih. Iya, Ada kemungkinan dia ketahuan lagi? Enggak, dia tetap di Hong Kong. Nambah kontrak. Kok malah dia nambah kontrak? Gua nggak masuk akal loh. Ini dia
Kayak ada sesuatu gitu loh kamu di Hong Kong itu. Aku tidak ada sesuatu. Kamu dulu majikan kamu baik? Baik banget. Baik banget? Iya. Ya kalau impressionnya bagus, harusnya kan kau balik lagi ke Hong Kong. Iya, tapi kan waktu itu Caca Lama kembali lagi. Jadi saya finish, Caca Lamanya balik ke situ. Oh, kamu disalib sama pembantunya yang lama itu. Iya, tapi baik kok Cacanya. Nah, ekspektasi kamu Taiwan ini bagaimana? Lebih ke mencari waktu luang untuk belajar sih. Menurut kamu tuh Taiwan negara seperti apa? Ya positifnya aja sih aku ngambilnya. Positif. Sering nonton TikTok yang di Taiwan itu? Sering. Coba kalau se-Taiwan itu yang keluar aneh-aneh loh. Iya, tapi aku buang-buang aja kayak gitunya. Nah, benar-benar tahu Taiwan ini dari kakak lah ya. Iya. Kenapa kamu masuk ke LPK Hong Yan nggak jelas itu? Saya suka fasilitasnya sama juga lihat banyak kontennya Ko Faisal juga. Karena gua ganteng berarti ya? Enggak. Berarti kamu TikTokan search dulu dong, riset dulu kan mau masuk yang mana dulu ini. Iya, benar. Begitu kamu nyampe di sini benar nggak fasilitas itu sama seperti yang di video? Sama. Nggak bohong buat itu Nggak. Baru mau ku hantam itu. Hong Yan ini terlalu heboh dari sosial media itu. Jijik aku lihat video-video mereka. Iya, membesar-besarkan fasilitas mereka padahal dia kecil-kecil gitu doang kan. Makanannya ada daging. Ada. Seperti yang di video tuh. Iya, ada sayur sama. daging sama ya. Pagi makan apa? Pagi makan roti bakar. Roti bakar, sandwich gitu. Iya, sandwich. Tanping ada makan nggak? Apa itu? Telur sama kulit martabak gitu. Belum. Belum pernah ya? Kamu udah berapa lama sini? Di sini baru jalan 3 hari. Oh, baru. Baru. Kamu kan udah 3 tahun nih. Harusnya udah menghasilkan uang dari Hong Kong. Iya, seharusnya. Udah menghasilkan apa nih kalau boleh saya tahu nih? Ya kan ada keluarga. Itu sebuah pencapaian menurut saya. Karena kan pengeluaran orang beda-beda ya. Iya, benar. Kamu dengan bisa menghidupin atau menafkahin satu keluarga kamu aja, menurut saya tuh udah pencapaian bagi saya nih. Iya. Dan sampai 3 tahun tuh kamu jadi tulang punggung. Iya. Siapa aja? Di ibu aja sih sebenarnya. Cuman karena saya pernah prosesin 2 kakak saya. Kakak kandung sama kakak ipar. Malah kamu yang memproseskan? Iya, ke Mengeluarkan Polandia. biaya? Iya. Ke Polandia? Ke Polandia kakak ipar saya. Udah berapa Tapi lama? gagal. Jadi uangnya tidak kembali. Oh, gagal dia. Yang satunya lagi? Berhasil ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Iya, itu kakak Yang saya. itulah prosesin. ya? Iya. Polandia, cowok berarti? Cowok, kakak ipar. Gimana kalau mau bisa ngomong dia gagal? Saya menanyakan ke sponsor yang prosesin kakak ipar saya. Dia berangkat berapa lama? Nggak paham kok, tapi pas ditanya tuh sponsornya bilang dia uangnya diambil lagi, tidak jadi proses. Oh, jadi nggak sempat berangkat? Iya, benar. Uangnya dikemanain? Tidak tahu, saya nanya belum pernah dijawab. Kamu ikhlas juga lah ya? Ikhlas. Nggak kayak Pak, mungkin ada kebutuhan untuk keluarganya kan? Kamu kayaknya ada yang kamu pikirin nih. Tidak ada. Maaf nih. Hubungan sama kakak Ipar masih baik? Tidak. Tidak, sampai sekarang? Ya, Boleh nggak saya tahu? karena sakit hati sih kok. Sakit hati kenapa? Ya kan uangnya nggak bisa kembali. Tadinya kamu udah bantu dia karena apa? Ya karena saya melihat itu kakak saya. Saya udah nggak pakan aja. Kakak kamu nggak kerja? Enggak, dia pulang ke kotanya. Oh, jadi ada masalah finansial yang tadi harapan Iya. kamu untuk bantu ternyata Tidak digunakan dengan baik. habis berapa? Pas transfer itu yang pertama tuh 50-an, tapi yang terakhir itu sekitar 35 juta itu pun. Banyak juga loh. Iya, habis itu. Pantasan kau masih ya mau gimana kak? Iya. Nggak kita ikhlasin juga nggak bisa ya. Tapi kan masih ada rasa gimana gitu. Iya, benar. Semoga rezeki kamu lancar lah dari Taiwan Amin. lah. Amin. Dan buat kakak iparnya mungkin ya bantuan doanya saja ya. Semoga adiknya ini lancar di sana. Udah berkeluarga kamu ya? Belum. Nggak kepikiran mau berkeluarga. Belum kepikiran sama sekali. Tapi pernah nggak sih ketemu cowok yang pas gitu? Belum pengen pacaran dulu. Belum pernah pacaran? Pernah, tapi terakhir 3 tahun yang lalu. Wanita susah move on ya? Enggak, bukan gitu. Karena mau fokus ke belajar dulu ya? karir dulu. Ya. Balik lagi ke ibu kamu. Ya. Ibu kamu sendiri? Masih ada bapak. Kesehariannya? Ibu rumah tangga, ngurus cucu sih. Bapak? Bapak kerja. Kerjanya kalau boleh saya tahu apa? Kerja di itu, security di perumahan. Oh, kerja 1 hari, libur 1 hari. Nggak paham, jarang pulang juga. Iya, dia 6 to 6, kalau nggak salah ya. Saya banyak teman security soalnya. Dan saat ini semua untuk sementara berharap pada kakak kamu Yang terakhir. yang terakhir. Iya, benar. Nah, kamu sekarang berjuang untuk membantu nih. Ya. Wah, luar biasa. Saya nggak bisa ngomong gimana ya, karena rezeki, nasib juga semua sudah diatur yang kuasa. Iya, benar. Harapan saya semoga kamu bisa lancar di Taiwannya, Amin. bisa menghasilkan. Untuk cita-cita nih, kira-kira kamu pengen apa sih kalau udah bekerja di Taiwan kan? Pengen pendidikan lebih itu lagi sih, kok pengen kuliah aja. Pengen kuliah? Iya, Jurusan online. apa?
marketing atau bahasa Inggris atau manajemen. Bisa sih, kan udah banyak UT. Di Taiwan juga ada UT Iya, loh. ada UT. Ya, tapi kalau untuk sekolah biasanya harus persetujuan majikan dulu. Majikan dulu, benar. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau kuliah ya, tidak menutup bagi PMI untuk bisa berkuliah. Nah, kalau untuk kuliah, kalian tuh sudah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu nih dari pihak pemberi kerja. Iya. Nah, biasanya itu kalau hubungan sudah oke banget lah. Bisa sama majikan udah klop, dia juga udah tahu kau istirahatnya jam berapa. Nah, selama jam istirahat kamu kuliah tuh sebenarnya no problem. Saya sangat setuju nih bagi anak-anak muda nih yang apalagi PMI ini untuk mau nih kuliah. Iya. Kan bisa jadi tenaga kerja profesional ya. Ya PMI juga sih namanya, tapi jadi skill worker gitu loh. Kalau skill worker kan otomatis salarinya lebih tinggi ya pendapatannya itu. Kalau ya namanya kera biru seperti ini, kera biru ya. Babysitter, caregiver, caretaker, sama housekeeper. 4 ini sih kebanyakan tuh kan biasanya blue collar ya. Iya, belum. Nah, kalau kera putih kayak penerjemah, kayak di perusahaan A, perusahaan B sebagai manajer, direktur, itu kan oke banget gitu loh. Dengan kemampuan kalian, kalau misalnya kuliah sudah ada pengetahuannya, pengalaman ditambah ada skill bahasa juga, itu akan lebih, menurut gua lebih oke sih. Iya. Nah, tapi jangan sakit hati nih. Kamu di sana bisa kuliah, nyampe sana kamu kejar lagi title, nih pendidikan kamu. Habis itu kejar juga bahasanya. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kamu bisa dapat pekerjaan di perusahaan di sana. Mungkin, kalaupun tidak, kembali ke Indonesia dengan title itu. Bahasa juga penting. Kamu bayangkan, Indonesia sekarang banyak investor luar negeri. Iya. Orang Cina banyak yang bisa bahasa, sekarang sangat dibutuhkan menjadi penerjemah di perusahaan-perusahaan yang diinvest oleh WNA ini. Pabrik. Ya, pabrik. Itu di pick gua tuh sarannya tuh pengusaha-pengusaha dari negara China. Wah, itu jadi penerjemahnya gaji ngeri loh. Di perusahaan. Iya, di perusahaan sebagai penerjemah doang, tapi dia penerjemah profesional. Bisa di sekitar angka paling minim itu 10. Tapi bahasanya harus benar-benar bisa bahasa yang Mandarin banget. Mandarin bisnis. Jadi nggak hanya Mandarin keseharian, dia harus Mandarin yang ke bisnis. Ke bisnis. Nah, makanya kalau di Taiwan nanti jangan cuma mengejar target atau gaji bulanan, perdalam lagi bahasanya, belajar. Pada waktu itu jangan nonton si Faisal doang, tempat Faisal tuh masalah semua, nggak jelas tuh orang tuh. Nontonnya itu yang mempelajari bahasa dalam segi bisnis, itu akan sangat membantu sih. Di Hong Kong masih banyak teman? Banyak. Nggak mau disapa mereka, halo Hong Kong. Halo, Bang Yo. Gua kemarin ke Victoria Park sama Mongkok. ya jembatan itu. Jembatan Bidadari itu katanya. Oh ya, itu namanya jembatan Bidadari ya? Iya, karena kebanyakan kalau libur tidurnya di situ semua sama orang-orang jual-jualan. Tidur? Iya, tidur di situ pakai plastik. Dilihat banyak orang dong? Iya, kadang kalau ada yang jualan, ada polisi ketangkep, mereka pada lari. Oh, tapi kemarin pas gue lihat kayaknya nggak ada yang jualan deh. Ada ditutupin. Oh, kalau ada yang beli baru dibuka. Iya. Wah, kayak warung-warung remang berarti. Iya, ada gitu yang suhu-suhu saja. Oh, mereka mencari penghasilan lebih sih menurut saya. Benar. Tapi itu memang nggak boleh seperti yang di Hong Kong ya guys, saya tidak boleh ya. Victoria Park juga kemarin ramai banget. Iya, ke SWB. Wah, ngeri kali loh itu. Wah, ramai sekali. Iya, itu banyak banget di situ. Sering main di sana juga berarti? Nggak pernah ke situ sih. Nggak pernah malah? Nggak pernah. Selain 2 tempat ini ada tempat lain nggak? Banyak kok yang bagus-bagus juga. Apa? Center juga bagus. Center itu di mana? Sentral. Central, itu di mana? Di kota itu. Banyak juga anak-anak kita di sana. teman-teman Kebanyakan Filipina situ. kita. Filipina. Iya. Kalau agensi Hong Kong itu menurut kamu mereka lebih membantu PMI atau majikan? Menurut kamu saja nih. Ini personal ya, personal ya guys ya. Nggak mewakili semuanya ya. Kebanyakan majikan. Kebanyakan majikan. Iya. Banyak nggak sih agensi yang lebih membantu PMI-nya? Jarang. Jarang juga. Iya. Kamu pernah ngerasain hal itu? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Tapi dengar cerita dari teman-teman mungkin ya. Iya, langsung di agensinya langsung lihat sendiri. Oh, dieksekusi di dalam itu. Iya, kan banyak yang curhat-curhat di situ yang datang ke agensi. Oh, berarti 11-12 benar sama kayak Taiwan ini. Iya. Nah, itu kadang gua ada ngeliat itu ada orang yang ngumpulin orang-orang di boarding house itu. Iya. Buat apa sih kalau minggu di boarding house itu? Boarding house yang di agensi. Iya. Kayaknya saya cari majikan kok. Oh, ternyata yang ngumpulin orang di boarding house itu cari majikan. Iya, yang cari majikan, yang finish, yang interminate atau yang putus kontrak. Oh, di situ mereka kayak di inilah, ini ada majikan interview gitu ya? Enggak, kadang ada yang ya yang Online. diusir majikan tidur di situ ada. Tapi Kayak kesempatan mes. untuk dapat interviewnya di situ berarti? Kebanyakan? Dipanggil di kantor. Hari Minggu? Hari Minggu itu banyak banget yang caca di situ cari majikan. Oh, ternyata gua lihat rame di hari Minggu itu ngantri interview. Benar.
curhat gitu. Curhat. Yang ujung-ujungnya interview dapat cuan dia. Itu kalau interview jadi kan dapat cuan, kan Iya, dapat cuan dari dapat. majikan kan. Kalau misalnya nggak dapat langsung dari majikan kan dia bisa oper biodata juga ke agensi yang lain, cuan Iya. lagi. Iya benar. Apa gua usahainnya aja ya? Terus gua terima curhatan orang-orang, jadi deh nggak usah dibantu. Kalau ngomong soal agent ini juga salah satu agent nih yang mensponsori ini. Bukan berarti gua ada hubungan ya, Iya. cuma nih agent semoga amanah nih ya, semoga amanah, semoga baik juga. Lumayan cuan. Lagi butuh nih, harus produksi masih baru gitu loh. Toko Indo malah sepi berarti kalau minggu itu. Rame banget malahan. Rame. Ya, ada yang transfer duit. Yang lu tahu toko Indo paling besar di sana siapa? Toko yang di itu, kayak kebanyakan di PSWP sih beli-belinya situ. Toko Koswebe Indo. berarti Chandra. Iya benar, Chandra. Oh saya kenal itu Pak Chandra, orangnya nice banget tuh. Iya itu. Oh kesana gue ditaktirin, gue diajak ngobrol, Senang berbagi, sharing-sharing, ya. Itu orang-orang baik sih. Iya. Pak, saya ke Hongkong lagi nih tanggal 28. Numpang tempatnya ya buat podcast. Udah kayak bapak angkat. Kamu selama ke Hongkong pernah nggak? Kan ada Disneyland ya? Disneyland ya belum pernah kok ke situ. Hah? Belum. Bukannya anak-anak kalau ke Hongkong itu pasti tahu ada Disneyland? nggak? Tahu. Nggak kesana? Cuman kayak nggak ada temennya, nggak ada mau ke situ. Lebih suka tiduran mereka kalau libur. Wah, kok gitu ya? Iya Aneh. susah karena rata-rata ibu-ibu di sana tidak bisa justru ibu-ibu bergaul. dibawa ke situ kan seneng dia. Enggak, lebih pada males. Karena udah anggapan tuh mainan anak-anak kali ya. Udah bosan katanya di Hong Kong. Terus di Hongkong banyak prianya nggak sih? Gak ada kok. Ada loh, ada beberapa kemarin. Ada, tapi tua-tua kok. Tua-tua. Kalau boleh saya tahu tuh kebanyakan yang cowok-cowok tuh kerjanya apa di sana? Ya, kayak itu sih packing di toko Indo kebanyakan. Dari formal Hongkong lebih Supir. sedikit. Nah, cuman kedepannya mungkin formal ke Hongkong bakal banyak nih. Emang ada pabrik? Bukan lebih ke arah konstruksi, bersih-bersih yang gua tahu ya, tapi belum tentu benar. Tapi harus residen katanya. Nggak juga formal. Formal. Ujung-ujungnya nanti Taiwan akan susah untuk formal. Pasti nanti arahnya ke Hongkong. Welcome to Hongkong. Ya Nih. banyak ex Hong Kong juga, Taiwan di sana. Iya, kemarin gua ke sana tuh rata-rata ex Taiwan yang gua temuin ya. Kok saya dulu ex Taiwan, ex Taiwan, ex Taiwan. Kan karena sekarang untuk ke Hong Kong tuh banyak memilih lebih ke arah ex daripada non. Non bisa. Cuman lebih memilih ex gitu loh. Karena komunikasi sih tuh. Paling penting di Hong Kong tuh komunikasi. Iya, Mandarin masuk soalnya. Inggris masuk. Inggris Mandarin masuk. Gua kemarin juga lari sana sini pakai Mandarin bisa gitu. Ini bisa. Nggak perlu bawa penerjemah apa. Kamu kangen nggak sama Hongkong? Untuk kangen sih jalan-jalan aja sih kok. Kalau ya? kerjaan enggak, ya. Dari Taiwan nanti kalau kamu cuti bisa ke Hongkong langsung kok. Emang bisa kok. Bisa. Apa Banyak bahaya? kok. Enggak, kalau cuti. Kalau aku cuti kan memang diizinkan kan. Ke Hongkong, selesai main bisa pulang. Kan bisa bebas visa 14 hari tuh. Oh, ya 2 minggu. Iya, gua juga gitu. Ke Makau enggak kok? Gua belum pernah. Nah, tuh Makau gimana lagi tuh Makau? Makau kok pernah kok. Makau tuh kita naik kereta udah bisa nyampe ya? Bisa pakai kereta, bisa pakai bus juga. Pakai bus? Ya, Oh, berarti masih satu pulau itu? masih nyebrang lewat yang itu laut. Oh, ada Tol bawah laut. tol bawah laut. Iya. Itu banyak anak-anak dari Hong Kong ke Makau itu ngapain coba? Itu ada yang kerja di situ ada. Tapi yang kaburan gitu, yang stay out. Di sana tuh bukan areanya ini kan? Areanya Tol. enggak, itu malah bukan dol, itu udah langsung. Iya, kan itu kasino tuh. Iya, itu kan banyak di situ kan. Banyak kayaknya. Terus kerja apa mereka di situ? Tidak tahu. Padahal kalau yang nge-live tuh ada yang nawarin job-job kok. Itu padahal itu nggak ada job di situ di Makau. Aku ada dengar isu nih Iya. yang belum tentu kebenarannya ya. Isunya tuh di sana tuh banyak teman-teman kita tuh dengan terpaksa, ada sebagian mungkin tidak, melakukan pekerjaan seperti Jangankan di Makau, di Hong Kong juga ada kok. Hong Kong juga ada. Ada. Tapi di Hong Kong legal betul. Itu kayaknya kalau liburan kayaknya. Tapi orang Hong Kong juga ada yang kayak gitu kok. Tapi ditangkap nggak mereka tuh? Enggak kayaknya. Enggak. Ada polisi keliling juga biasa aja. Oh, seru juga nih. Kita perlu ke sana deh. Boleh itu kok. Isu yang gua dengar mereka tuh terpaksa menjual itu tidak benar dong. Ada yang memang mau gitu ya. Ada kayaknya. Ketipu gua nih. Cowok juga banyak kok di situ. Cowok ngejual. Nggak jual nggak tahu itu kerja apa dia. Kaget gua jadi pengen jual. Admin saya. Ya laris kayaknya. Admin saya. Soalnya admin saya nggak ada fungsinya itu. Living cost di Hong Kong dengan di Makau sama nggak? Nggak tahu kalau living cost-nya. Aku berangkat pagi pulang sore. Nggak kayak biaya makannya sama nggak tuh? Nggak tempat Kayak tinggalnya? uang-uangnya gitu? Iya, uang-uangnya.
lebih murah Makau sih. Uang keuangannya tuh lebih murah Makau dibanding Hong Kong. Sedikit lah, Iya, beda sedikit kan. Tapi koin Hong Kong masih laku itu di busnya Makau, 4 Untuk dolar. belanja? Untuk belanja enggak, beda, tukar uang. Tukar uang. Iya, Apa kita coba nih ke Makau nanti? bagus kok tempatnya. Lama nggak kesananya dari Hong Kong? Misalnya gua di Victoria Park ke sana tuh berapa jam? Enggak ingat, kayaknya 6 jaman nih kok. Hah? Soalnya waktu itu tergantung, waktu itu rame banget kok. Karena libur. panjang. Perjalanannya 6 jam. Iya sih, kalau aku naik bus soalnya. Naik bus berapa jam? Lupa kok. Tapi kemarin banyak teman-teman kita dari Makau itu nge-komen loh. Kau kapan ke Makau, guys? Semoga nih ya. Gua kagak ngerti nih. Cuman ya insya Allah lah. Kalau misalnya nanti jodoh kita, gua ke Makau nantinya. Naik kapal bisa. Kapal lebih cepat. Bisa, tapi lebih mahal ya. Mahalnya berapa? Katanya 300-an. Tapi lebih cepat. Katanya cepat. Kalau gitu kita naik bus aja. Hemat anggaran. Ya, murah. Ya udah, ini udah pasti ya ke Taiwan ya. Pasti kok. Ya udah, semoga tidak ada penyesalan, semoga lancar rezeki kamu, semoga berangkat sehat, pulang Amin. sehat, dan keluarga kamu juga senantiasa sehat lah ya. Amin kok. Titip salam buat kakak kamu ya. Iya. Terima kasih kok. Yuk.